warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, selamat pagi Pak. Pagi, gimana kabar? Selamat tahun baru ya. Waalaikumsalam. Selamat Tahun tahun baru juga 2021. Selamat tahun baru Pak. Bapak Ya, sehat-sehat kan alhamdulillah. Pak Sparta? Alhamdulillah. Gimana Baik, kabar sehat, semua? Pak. Alhamdulillah baik juga Pak. Oh ya, alhamdulillah ya. Eh, ya kita libur kemana ya? Libur kemana? Saya ke Jogja Pak. Kamu orang Jogja, Nisa? Di rumah aja Pak saya. Hah? Enggak orang Jogja, cuma liburan aja ke Oh, Jogja. berapa hari? Seminggu. Lumayan ya. Iya. Pakai mobil sendiri atau gimana? Iya pakai mobil. Ya, kalau pesawat bahaya mah. Iya. Ramai nggak Jogja akhir tahun baru? Oh rame Pak, rame banget. Rame banget ya. Rame Saya banget. juga saya ke Padang 2 minggu. Iya tuh aku lihat updatean Bapak. Lihat di mana? Lihat di Instagram. Instagram. Iya foto maling kundang. Lihat YouTube dong, YouTube saya. YouTube saya Oh lihat iya dong. Bapak udah upload ya? Kalau YouTube itu bukan yang itu salah satu lagi Sparta AK. Oh Kan beda ya Pak? Beda. Kalau bukan Sparta IBS, itu Sparta AK. Oh yaudah nanti saya subscribe deh. Iya, itu. Oke, kita mulai lagi kuliah ya. Share screen dulu. Kok Bapak rajin ngevlog sih Pak? Apa? Kok Bapak rajin ngevlog? Bukan rajin iseng daripada itu kan nggak setiap hari saya itu, masa daripada bengong. Daripada bengong kan. Terus kalau saya masukin YouTube itu arsip. Kalau saya kangen perjalanan saya lihat itu. Oh. Jadi kalau yang YouTube Spartaka itu yang di luar itu sebagai dosen. Kalau dosen kan Sparta IBS. Itu yang dosen. Tapi kalau di luar itu di Oke, kita mulai lagi ya. Udah kelihatan belum? Udah Pak. Udah. Jadi capital adequacy ratio ya. Jadi ini rasio kecukupan modal ya. Jadi hampir semua kebijakan regulasi perbankan itu ujungnya lah kecukupan modal perbankan ya. Jadi kecukupan modal perbankan dalam mengcover risiko-risiko yang akan terjadi di masa datang. Jadi misal contoh kalau seandainya risiko kredit itu kan ada di bagian aset itu, aset. Jadi kalau aset produktif yang diberikan, yang aktif produktif bank ya, perbankan, ada 1 miliar misalnya. 1 miliar itu kemungkinan tidak kembali ada 10% misalnya, 10% atau 50%. 50% berarti kan 500 miliar kan, 500 juta ya. Jadi 1 miliar kali 50% dapat 500 juta. Nah 500 juta itu kemungkinan nggak kembali, yang rugi kan pemegang dana pihak ketiga kan, karena sebagian besar dibiayai oleh dana pihak ketiga atau seperti giro, tabungan dan deposito berjangka. Nah untuk itu maka karena potensi kejadian dari kemungkinan 500 juta itu tidak kembali ya, yang tidak kembali itu probability-nya mungkin sekitar 8-10%, maka itu di-backup dari modal. Jadi modal yang disediakan oleh perbankan, kalau dia 10% dari 500 juta, berarti modal yang harus disediakan oleh perbankan itu 50 juta dari 500 miliar itu. Jadi 50 juta itu harus disebut dengan kecukupan modal ya. Jadi kalau rasionya ya kecukupan modal 10 juta 50 juta dibagi dengan 500 juta dibagi dengan
risiko kreditnya itu 500 juta, kemudian tak kembali, jadi 10% itu maksudnya. Ya. Jadi modal itu penting sekali ya untuk membackup, salah satu membackup kredit itu. Nah, fungsi kapital itu untuk memproteksi lembaga keuangan dari solvency risk. Jadi kemungkinan solvency risk adalah di mana perbankan itu terjadi gangguan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, jangka panjang seperti misalnya memenuhi kewajiban dana pihak ketiga ya yang lebih panjang ya, atau memenuhi kewajiban pinjaman pada lembaga lain ya. Ini untuk melindungi deposan atau simpanannya yang tidak dijamin dari eksternal garantor. Garantor kos ini LPS ya. Jadi LPS itu dari misalnya contoh di Bank Mandiri itu kan aset sekarang hampir 1,2 1.200 triliun ya. Dari 1.200 triliun itu mungkin dana pihak ketiga ada sekitar 800 triliun ya. 800 triliun itu dijamin oleh LPS, tidak semuanya kan, tidak semuanya. Mungkin terbatas lah. LPS pun modalnya nggak cukup sampai sampai 800 triliun ya. Modal berapa? Total aset LPS itu kalau salah lupa saya, mungkin ratusan triliun ya, 100 triliun berapa lupa saya. Tapi artinya tidak mencapai 800 triliun ya. Sehingga sebagian dari dana pihak ketiga yang terjamin oleh LPS itu maka di-up dari modal perbankan itu. Yang ketiga untuk memproteksi klaim dari dana asuransi lembaga keuangan dan pajak ya. Jadi ini kalau ini kalau perusahaan asuransi ya. Memproteksi lembaga keuangan dari kenaikan premi asuransi ya, untuk membiayai investasi pada sektor real estate lainnya. Jadi kalau yang diperbankan 1-2 itu ya, 1-2. Ini kalau kita ini kan khusus ini yang untuk yang perbankan ya, lebih cenderung pada anak P3 ya. Nah, nanti kita bahas mengenai pertama lah ini ya, ya. Jadi ada dua yang kita bahas ya, nanti ya. Pertama kapital, yang pertama adalah kapital, lagi di save nih. Jadi pertama kapital insolvency risk, yang kedua kapital likuidasi di commercial banking ya. Nah, kita lihat apa kaitan kapital dan insolvency risk ya. Pertama kita lihat konsep modal itu terjadi perbedaan konsep modal ya antara market value dan book value ya. Kalau berdasarkan market value di mana menggambarkan nilai pasar dari aktiva bersih atau disebut juga dengan economic net worth yang dapat dilindungi lembaga keuangan dari insolvency risk. Nah, misalnya ini dari sudut pandang market value ya, kapital. Satu lagi book value. Book value itu yang nilai aktiva bersih yang di neraca ya, neraca perbankan. Itu nilai nilai buku dari aktiva bersih atau modal itu. Tapi kalau dari buku berdasarkan pendekatan pasar ya, kita bisa lihat contoh seperti misalnya jika nilai pasar aktiva bersih bank 100 miliar ya, long term security 80 miliar, long term loans 20 miliar, sehingga
reliability 90 miliar floating rate. Maka berdasarkan nilai pasar, ekuitas bank ini dapat melindungi bank dari subvensi karena asetnya lebih besar pada liability. Ya, liability. Lalu contoh satu itu terlihat terjadi penurunan loan. Kalau terjadi penurunan loan dari 20 miliar ke 12 miliar karena non-performing loan ya, maka net worth akan turun menjadi dari net worth tadi berapa? Net worth tadi adalah 10 miliar ya, 10 miliar. Kemudian turun kredit diberikan 8 miliar dari 20 jadi 12 miliar. Maka aktiva bersih jadi 2 miliar. 2 miliar itu dapat dari 10 dikurang 8, dapat 2 miliar. Bila loan turun sebesar 12 miliar, dari 20 miliar menjadi dari 20 miliar menjadi bila loan turun sebesar 12 miliar ya, dari 20 M, ini keliru nih. Ini menjadi sebesar 8 miliar ya. Bisa sebentar ya, ini keliru. Ini bila loan turun sebesar 8 miliar ya, 8 miliar dari 20 miliar menjadi 12 miliar ya, 12 miliar ya. Maka net worth-nya turun menjadi 2M ya. Ini. Sebentar ya. 12 miliar maksudnya, 12 miliar ya. Dari 20 miliar menjadi berapa? 8 miliar ya. 8 miliar. Maka network-nya negatif jadi 2 miliar ya. Jadi kalau seandainya kredit diberikan itu turunnya 12 miliar ya, dari 20 miliar menjadi 8 miliar. Maka network-nya akan negatif 2M. Yang itu dari mana? Di 10 dikurang 12 miliar. Jadi negatif 2 miliar. Jadi insolvensi. Market value of capital yang tinggi dapat melindungi lembaga keuangan dari insolvensi risk. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau market value-nya itu turun, itu menyebabkan turunnya itu melebihi dari aktiva bersih perusahaan, maka jadi insolvensi. Makanya kalau kapital perbankan tinggi ya, bukan 10 miliar, misalnya 15 miliar. 15 miliar turunnya kredit sebesar 12 miliar kan masih tetap untung ya. Jadi 15 miliar dikurang 12 jadi 3 miliar. Contoh satu terjadi penurunan tingkat suku bunga yang berakibat nilai long term security dari 20 miliar menjadi 12 miliar. Ya. Nilai long term security investment dari 80 miliar menjadi 75 miliar. Dan short term loan-nya dalam floating rate sehingga nilai pasar tetap, maka net worth akan turun menjadi 2M dari credit risk meningkat. Credit risk dan credit risk mempengaruhi nilai pasar perusahaan dan pemegang saham. Nah, kalau berdasarkan book value capital sama dengan total aset dikurang total utang ya. Total aset yang di neraca dikurang dengan total utang di neraca. Dapat nilai buku ya. Nah, bagaimana dampak interest rate dan credit risk terhadap nilai buku? Dampaknya tidak ada karena kalau kita lihat berdasarkan nilai buku berarti berdasarkan realisasi ya, realisasi. Penggunaan kredit yang diberikan memungkinkan manajer melakukan accrual discretionary yang tinggi. Sehingga kredit risk tidak berdampak pada book value of capital. Jadi, karena dia berdasarkan nilai historis ya, bukan berdasarkan nilai pasar. Yang akuntansi book value perubahan suku bunga tidak mempengaruhi nilai. Sehingga interest rate risk tidak berdampak pada book value of capital. Tapi sekarang kalau kita lihat dari pengakuan financial asset perbankan itu harus menggunakan harga pasar, nilai pasar. Jadi bukan berdasarkan nilai buku. Sehingga dampak suku bunga itu akan mempengaruhi pada nilai financial asset tersebut.
Jadi kalau suku bunga pasar naik, maka nilai aset itu akan turun ya, di pasarnya. Nah, perbedaan book value dan market value kapital itu tergantung pada interest rate volatility dan pengawasan yang ketat dari regulator. Jadi contoh gini, misalnya kalau nilai buku itu sama nilai pasar kalau seandainya tingkat suku bunga penistaan aset itu sama dengan suku bunga pasar ya. Tapi kalau terjadi perbedaan ya, tingkat suku bunga pasar itu lebih tinggi daripada tingkat suku bunga di penistaan aset itu, maka nilai akan turun ya, akan turun. Tapi kalau suku bunga pasar lebih rendah pada tingkat suku bunga penistaan aset, maka penistaan aset itu nilainya akan naik harga pasarnya. Ya. Jadi perbedaan tergantung pada interest rate volatility dan pengawasan yang ketat dari regulator. Jadi interest rate volatility yang tinggi berubah-ubah juga berdampak pada perubahan market value dari financial asset di perbankan itu, ya, perbankan. Dan juga pengawasan ketat dari regulator. Supaya bagaimana mengontrol tingkat bunga pasar tidak bergejolak. Ya. Makin tinggi volatility bunga, maka makin tinggi juga perbedaan market value dan book value. Ya. Tapi kalau volatility-nya stabil, kemungkinan harga pasar dengan book value itu tidak jauh berbeda. Ya. Kalau semakin tinggi tingkat pengawasan, maka semakin kecil perbedaan tersebut. Ya. Karena bisa mengontrol transaksi di pasar uang, di pasar modal juga ya, dengan obligasi. Lalu perbandingan market value dengan book value sering disebut dengan price to book value. Jadi price to book value itu adalah harga pasar saham per lembar dibagi dengan nilai buku saham per lembar. Nilai buku saham per lembar diperoleh dari aktiva bersih buku yang aktiva bersih di neraca itu. Aktiva dikurang utang dapat aktiva bersih dibagi jumlah lembar saham beredar itu nilai buku saham ya. Nah kalau perbedaannya, kalau dia satu berarti harga pasar dengan harga buku itu sama. Tapi kalau dia menjauh positif satu ya, menjauh posisi satu, maka harga pasar itu lebih tinggi pada harga nilai buku ya, nilai buku. Pasar lebih tinggi nilai buku. Artinya apa? Nilai pasar lebih tinggi nilai buku. Artinya tingkat suku bunga pasar itu lebih rendah pada tingkat suku bunga penyelenggaraan aset yang diberikan oleh perbankan itu, ya, perbankan. Begitu sebaliknya, kalau PBV-nya menjauh dari satu arah ke negatif, misalnya min 1, min 2, min 3, min 4, nah itu artinya harga pasar itu mengalami lebih kecil pada nilai buku perusahaan. Ya, harga pasar nilai buku perusahaan artinya apa? Artinya suku bunga di pasar lebih tinggi daripada suku bunga yang ada di itu, yang ada di penasihat aset di perbankan itu. Bisa contoh obligasi itu bunganya 8% ya. Lalu di pasar bunga 9%. Bunga pasar 9%, berarti obligasi pasti turun nilai. Kemudian argumen yang menolak market value dari market value itu bersih ya, itu bersih, tidak kapital ya. Pertama adalah sulit diimplementasikan ya, Jadi kenapa sulit ya? Karena kalau kita menilai pasar equity ya, kapital, berarti nilai pasar seluruh aset ya, seluruh aset. Kalau kita lakukan nilai pasar seluruh utang. Nah, selisih harga pasar aset dikurang selisih harga pasar utang sama dengan harga pasar aktiva bersih. Atau yang kedua, kita harus melakukan market value dari saham beredar. Kalau seandainya dia perusahaan ke publik bisa ya, perusahaan ke publik nggak ada masalah ya. Tapi kalau perusahaan nggak ke publik itu sulit. Pasal mulai keseluruhan mulai appraisal. Nah, penggunaan market value berdampak pada pengakuan laba yang belum terrealisasi, sehingga distorsi akuntansi semakin tinggi. Jadi gini, kalau saya menggunakan market value ya, maka kalau terjadi kenaikan harga financial asset, perbankan mengakui keuntungan.
untuk kenaikan harga. Tapi kenaikan harga itu kan unrealized, belum terrealisasi, belum ada penjualan. Maka unrealized itu kalau di akuntansi ada beberapa kelompok investasi ya. Misalnya trading, available for sale, hold to maturity ya. Nah kalau dia masuk trading ya, trading itu kan diakui sebagai laba yang masuk dalam pendapatan operasional, laba rugi terkait dengan dihitung masuk laba, itu masuk laba personal. Sehingga kalau dia jadi kenaikan harga, maka itu diakui laba. Laba itu kan belum terrealisasi. Jadi kapan terrealisasi? Saat dijual, pada instalasi dijual baru terrealisasi. Jadi bisa kredit ya. Jadi bisa mengharga pasar. Jadi kenaikan, berarti kan diakui kenaikan loan diberikan kepada masyarakat kan. Nah, ini diberikan kepada masyarakat itu kalau dia naik, berarti perusahaan semakin adalah laba unrealized gain terhadap kenaikan nilai kredit itu. Padahal belum terrealisasi, belum diterima uangnya. Ya. Sehingga nanti terjadi distorsi akuntansi yang tinggi. Distorsi itu perbedaan laba akuntansi dengan laba ekonomi. Nah, lembaga keuangan akan keberatan memberikan kredit yang berisiko. Karena kalau kredit berisiko, cenderung nilai akan turun ya. Akan turun nilainya. Apabila harus dilaporkan dengan market value yang akan menggambarkan perubahan kualitas kredit dan bunga. Nah, bagaimana capital adequacy di dalam commercial banking? Ya. Capital asset ratio kalau capital asset ratio ya, simbol L ya, dalam perbankan core capital bagi aset. Ya. Nah, core capital lah ekuitas saham biasa ditambah dengan saham istimewa tambah minority interest di ekuitas neraca konsolidasi. Kemudian tiga problem kelemahan bila leverage digunakan sebagai capital adequacy. Pertama, market risk, ya, market value. Yang kedua, asset risk. Yang kedua, balance sheet. Ya. Jadi, problem apakah kita menggunakan aset itu menggunakan market value atau aset itu yang aset yang berisiko atau balance sheet apakah perlu dimasukkan atau tidak. Ya. Itu kadang akan mempengaruhi dalam perhitungan dari solvency, dari capital asset ratio, ya, kecukupan modal. Ya. Nah, adanya kelemahan leverage ratio ya, ini leverage ratio ini ya, core capital, karena dia tidak biasanya ini kan berdasarkan nilai buku ya, core capital, aset nilai buku, market value-nya tidak diperhitungkan, hitung hasil risiko, balance sheet tidak masuk ya. Nah, karena kelemahan itu maka Bank for International Settlement BIS menerapkan risk-based capital ratio sebagai pengukuran capital adequacy rasio ya, dikenal dengan Basel Agreement Basel I ya. Nah, ketentuan dalam Basel I ditambah dengan penerapan operational risk ke dalam capital recruitment dan mengupdate credit risk dalam Basel I oleh BIS dengan mengajukan new Basel of Agreement dalam Basel II efek 1 2006 ya. Pertama kali itu 1993, kemudian berubah lagi 2006. Jadi yang berbeda dengan capital ratio, capital asset ratio yang tradisional inilah di mana aset itu diukur berdasarkan aset risk, ya, berdasarkan aset yang berisiko ya, berisiko. Nah, ada 3 pilar dalam Basel II untuk mengamankan sistem keuangan. Pertama, persyaratan modal untuk mengcover credit risk ya, market risk dan operational risk. Jadi pembagi ini ya, kan persyaratan modal itu adalah apakah modal itu bisa mengcover risiko kredit, pembagi aset ini tambah risiko kredit, risiko personal, dan risiko satu lagi adalah risiko ini, risiko market pasar ya, pasar. Yang kedua menentukan minimum capital requirement 8%. Karena minimumnya kan sekitar 10 sampai 11,5%. Dan yang ketiga memberikan pedoman bagaimana mengungkapkan struktur permodalan, risk exposure, dan capital adequacy secara detail. Kalau kita lihat bagaimana kita menghitung total risk based capital ratio, itu diukur dengan total capital, total risk based capital ratio itu total capital Tier 1 tambah Tier 2 ya,
itu dibagi dengan credit risk adjusted asset. Risiko kredit berdasarkan adjusted asset. Itu lebih besar atau sama 8%, minimal 8%. Atau tier 1 kalau dia hanya menggunakan tier 1 score capital ratio, maka pembagi di atas itulah bukan total capital, jadi core capital tier 1. Nah, itu minimal 4% bagi credit risk adjusted asset. Ya. Ini karena masih masih credit risk ya, belum belum ditambahkan dengan market risk sama personal risk. Dalam Basel II itulah core capital tier 1 ya, harus sama atau lebih 4% dari weighted risk asset ya. Dan kalau common stockholder equity tidak ada limit ya. Kemudian qualifying kumulatif and non-kumulatif perpetual preferred stock terbatas sampai 20% dari jumlah saham biasa, minority interest dan qualifying perpetual preferred stock. Dan minority interest in equity account consolidated subsidiary, jadi organisasi harus menghindari penggunaan minority interest untuk introduce elements not otherwise qualifying for Tier 1 capital. Dan nanti digolong dengan goodwill di buku bank 12 Maret 1998. Will be grand factors. Nah, ini kalau ada goodwill ya. Dan kalau dia tadi kan ini yang pertama adalah tabel core capital tier 1 ya, Basel II. Nah, sekarang tier 2 dan pengurangan dari tier 1 tambah tier 2 ya, tier 2. Di suplemen kapital tier 2 total dari tier 2 terbatas sampai 100% dari tier 1. Jadi seperti misal allowance for loan at least loss ya, terbatas pada 1,25% dari weighted risk asset. Perpetual preferred stock ya, no limit dalam tier 2, hybrid capital instrument perpetual debt dan mandatory convertible security, subordinate debt dan intermediate terms preferred stock, original weighted average maturity of 5 years or more. Di subordinate debt and intermediate terms preferred stock terbatas sampai 50 dari tier 1. Amortize for capital purpose as the first maturity. Kemudian ada position reserve equity and building ya. Did not include, tidak termasuk organisasi encouraged to disclosure may be evaluated on a case by case basis for international comparison and taken into account in making an overall assessment of capital. Jadi dikurangi dengan investment in unconsolidated subsidiary, dan sehingga dapat total capital tier 1 dikurang tier 2 itu dapat harus sama dengan 1% dari weighted risk asset. Nah, kategori modal sesuai ketentuan Basel II well capitalized ya, itu risk base ratio minimal sama 10%, ya di atas 10%. The risk base ratio ya sama atau lebih 6%. Market ratio sama atau lebih 6%. Ya. Adequately capitalized itu total risk base ratio-nya adalah kurang 8%, kurang total one risk base ratio kurang 4%, dan kalau leverage ratio di bawah 4%. Under capitalized di bawah 8%, kemudian kalau tier 1 risk base ratio di bawah 4%, leverage ratio di bawah 4%. Non significantly under capitalized ya, kalau dia risk base ratio di bawah 6%, kemudian tier 1 risk base ratio di bawah 3%, leverage ratio 3%. Kemudian critically under capitalized, total risk base ratio sama atau di bawah 2%.
total tier 1 risk based ratio sama atau di bawah 2%. Ratio sama atau di bawah 2%. Ini standar risk based capital untuk item off balance sheet ya. Ini kan yang on balance sheet ya. Ini off balance sheet ya. Jadi kategori 1 0% weighted ya. Seperti cash. Ini on balance sheet ini yang ini on balance sheet ya. Kategori 1 ya. Ini terkait dengan credit risk ya. Kalau dia cash saldo cash, reserve bank, surat berharga, treasury, OECD, pemerintah dan ini enggak ada. Itu 0%. Tapi kalau dia masuk ATM Cash dalam proses penagihan OECD, pemerintah, interbank deposit and guaranteed claim, dan beberapa non-OECD bank, deposit pemerintah dan sekuritas obligation municipal bonds ya. Itu adjusted risk-nya lah 20%. Risiko tertimbangnya 20%. Kalau kategori 3 seperti loans full secure by first clients on the 1 to 4 family residential property. Ya. Ini revenue municipal bonds ya. Ini cuma 2% rata-rata risiko tertimbang ya. Kategori 4 itu 1% seperti kredit macet ya. On receipt terdaftar ya dan sebagainya. Seperti misalnya termasuk pinjaman kepada entitas swasta dan individu, berupa klaim atas non-OECD government, bank, real estate dan investasi pada subsidiary. Diakui 100%. Ini contoh misalnya, ini contoh perhitungannya ya. Kita membandingkan yang Basel 1 sama Basel 2 ya. Ini cash saldo di bank sentral, treasury bills, long term treasury, ini raca di satu bank ya. Long term government agency, CNBA. Itu 0% itu. Kemudian yang 20% itu item in process of collection. Nilai 10. Long term government agency, nilainya 10 je. Dalam juta US dollar ya. Kemudian municipal obligation 20. University Dome Bonds itu 34. Residential 1 until 4 family mortgage 38. Ini risk adjusted 50%. Kemudian yang 10% risk adjustednya, weightednya itu triple A, double A tambah red loan to Bank of America itu 100%. Commercial loans triple A itu 100% juga. Commercial loan itu 100% juga risk adjustednya. Commercial loan double B at red. Commercial loan dan this world loan B from promise equipment kedua. Itu risk adjusted weightednya lah 100%. Dan reserve for loans loss, total asset reserve for loans loss itu tidak ada. 100% sama di atas. Jadi macet ya. Kalau balance sheet item, only of balance sheet item itu pertama ini weightednya 100% ya. Itu 80 miliar dolar in 2 years loan commitment. Jadi komitmen loan selama 2 tahun ya. Itu 80 juta dolar ya. Dengan large double B and red US corporation. Lagi 10 miliar direct credit substitute standby LC ya. Diberikan triple B ya. Red US corporation. 50 juta US dollar dalam commercial letter LC yang diberikan pasal red triple B US corporation. Dan kalau terima 5%, one fixed lot floating interest rate swap for 4 years with national dollars value. Ini tertimanya lah 5% ya. Nah, ini liability equity ya.
demand deposit, term deposit, certificate deposit ya. Head fund purchase pembelian sekuritas yang diterbitkan oleh bank sentral ya. Convertible bond, subordinate bond ya. Perpetual preferred stock ya. Kemudian retained earning, common stock, perpetual stock, perpetual preferred stock ya. Jadi total pasifa itu 1215 ya. Ini sudah dibagi, misalnya yang masuk tier 2 itu convertible bond ya. Tier 2 subordinate bond itu masuk tier 2. Perpetual preferred stock tier 2. Nah, yang masuk tier 1 adalah core capital, retained earning, commercial stock, perpetual stock. Kemudian itu termasuk dengan tier 1. Dan reserve for loan loss ya, itu cadangan pasien kredit ya. Itu masuk tier 2 ke minus 10 ya. Nah, kalau kita mau menghitung berapa credit risk adjusted ATMR aktiva ketimbang menurut risiko komprehensif dari neraca di atas. Nah, kita kelompok pertama 0% ya. 0% kan jumlahnya berapa? 8 tambah 13 tambah 60 tambah 50 tambah 42 kali 0% ya, ini 0%. Ya. Kemudian kelompok kedua 20% dikali 10 ditambah 10 ini. 10 tambah 10 tambah 20 mana ini? Tadi itu 20 yang ini. Munis Principal General Obligation. Kelompok ketiga 50% itu 34 tambah 308. Ini. 34 tambah 308 ya. Ini. Sorry. Ini. 34 tambah 308 itu kelompok 5%. 100% ada 10, 55, 75, 390, 10, 108, 22. Ya. 2 ini. Ya. Itu total 849. Nah, maka dengan nilai buku on balance sheet sebesar 1215 juta, ada total 1215 juta dolar ya. Nah, dari jumlah ini yang kemungkinan tidak dapat dikembali itu sekitar 409 juta investasinya. Ya. 409 juta. Nah, kalau kita menggunakan Basel II ya, Basel II di mana ada perubahan, lihat warna merah itu. Jadi warna merah triple A rates loan to Bank of America. Jadi masuk kelompok mana itu? Itu masuk kelompok 4%. Nah, dengan Basel itu masuk kelompok 20%. 2% tertimbang. Karena nggak di protes masa kredit diberikan triple A masuk kelompok 10% kredit tertimbangnya. Yang besar kebutuhan modal nanti. Agar dipindahkan ke kelompok 20%. Commercial loan ya, triple A. Kalau tadi kan masuk kelompok 100% commercial loan ini, yang merah itu. Ini, kelompok 100%. Ya nggak mungkin ya, karena triple A itu pasti bagus dan sangat lancar. Masa dipikirkan lagi 100%. Maka dimasukkan kelompok 20%. Dan yang kelompok 50% ada perubahan juga, commercial loans tipe rate-nya A. Tadi kan masuk kelompok 100%. Masuk kelompok yang 50%. Dan commercial loan double B itu masih tetap ya. Loans yang itu di luar negara berkembang ya. Dan yang triple B itu 108. Premise equipment sama seperti 22. Nah, kemudian 150 itu kalau di Basel 1 tidak ada ya. Basel 1 kan tidak ada 110, hanya sampai 100. Nah, ini ada sampai 110. Ya, jadi 1,5 kali dari jumlah pagunya commercial loan ya. Commercial loan yang ini yang triple C. Tadi 10 ini masuk di kelompok 100, sekarang jadi kelompok 190 ya. Jadi timbangnya jadi 1,5 ya. Jadi 15 ini. Ini. Dan total aset sama tadi.
Jadi ini perbedaan yang Basel itu sama Basel 1 sama Basel 2. Kalau balance sheet-nya ada perbedaan juga. 80, sebentar, ada perbedaan nggak nih? Ini nggak ada perbedaan. Kalau yang balancing nggak ada perbedaan. Tetap sama. Ya, nggak berbeda ya. Ini. Ya. Maka dengan demikian, kalau berdasarkan Basel 2 ya, Basel 2 ini, kita itu lagi adjusted atau ATMR, kalau sini kan ATMR. Aktiva tertimbang menurut risiko ya. Kalau di bahasa Inggris kredit risk adjusted on balance sheet asset ya. Kita hitung lagi ya. Jadi yang gambar yang rangkaian hitam di bold itulah yang ada perubahannya. Jadi yang hitam ini tadi masuk kelompok yang 100%. Sekarang dipindahkan ke kelompok 20% sama kelompok 50%. Dan ada kelompok yang baru 150%. Itu adalah $10. Ini angka 764,5 juta. Ya. Jadi perhatikan ya, dengan Basel II itu terjadi penurunan ATMR. Kalau tadi kan ATMR berapa? 849. Penyebabnya kenapa? Karena ada seperti AA Red Loan to Bank of America. Tadi masuk kelompok 100%. Jadi diprotes kenapa semuanya berisiko padahal ada AA. Lalu commercial loan AAA. Tadi masuk kelompok 100%. Nah, dipindahkan kelompok 20%. Ini yang bikin ATMR turun. Dan yang ketiga lah commercial loans A. Tadi masuk kelompok 100%. Masuk kelompok yang 50%. Ini juga menyebabkan turunnya ATMR-nya. Dan ada kenaikan juga commercial loan saya tadi 100% juga 150%. Tapi nilai kan kecil $10. Jadi nilai kecil $10 jadi tidak itu pengaruh. Ya. Kenaikan cuma 5 itu. Sehingga 74,5 juta. Ini perubahan kelompok kategori dari 100% Basel 1 direkonsiliasi ke dalam kategori 20, 50, dan 100%. Nah, bagaimana kalau kita ngitung risk adjusted ATMR untuk balance sheet ya? Balance sheet tadi kan ada berapa? Ini balance sheet-nya. Yang pertama adalah 80 juta dolar. Itu loan commitment 22 tahun ya. Dengan ratingnya double B. Ya. Lalu ada juga 10 juta dolar direct credit substitute standby LC dengan rate triple B. Dan juga 50 juta dolar komersial LC ya, dengan rate triple B. Dan itu kelompok 100%. Dan kelompok kedua 50% one fixed floating interest rate swap 4 tahun dengan national dollar value ya. Ini bagaimana nih? Nah ini kalau jadi ya tentunya lah penjualan pembelian kembali instrumen dan aktiva terjual dengan recourse yang tidak termasuk dalam neraca. Ini dalam Basel 2 ya. Jadi 100% direct credit substitute standby LC 100%. No performance rated standby LC 90%, porsi yang tidak digunakan dari loan commitment yang tempoh lebih 1 tahun. Ini kan yang termasuk kredit yang mau dicairkan ya, 20%, commercial LC 20%, bankers acceptance convey ya 20%, loan commitment lainnya 10%. Sehingga kita bisa ngitung berapa ATMR untuk off balance sheet ini. Jadi pertama untuk 2 years loan commitment kan 80 juta. Dia ada 2 kali nanti konversi. Pertama faktor konversinya 0,5 ya. 0,5. Kemudian 0,5 itulah potensi dia menjadi on balance sheet gitu ya. Belum masuk ke ATMR-nya ya. Jadi konversi faktor dari off balance sheet jadi on balance sheet. 50%. Dapatnya 40 juta. Jadi dari
balance sheet 80 juta, potensi kemungkinan jadi on balance sheet 40 juta. CBLC ya, itu dari 10 juta potensi 1 juta. CBLC dari 50 juta potensi 0,2 jadi 10 juta ya. Nah, kemudian baru dari equivalent amount ini dari jumlah yang sudah kita on kan, dari off ke on balance sheet kan. Kemudian baru kita adjust weighted risikonya. Ya, equivalent amount ya. Risk weight ini kan 1 tadi. 1%. Jadi 40 juta 3 years loan, komitmen kan 40 juta ini. 40 juta ini ya. Kali 1, CBLC juga 1 ya, 1%. Komersial LC juga 1. Dapat 60 juta. Ini suggested amount-nya 60 juta. Ya. Ini misalkan bank dalam contoh di atas telah mengambil satu interest rate hedging position sesuai fixed floating interest untuk 4 tahun dengan national amount 1 juta. Ini yang posisi yang kedua ya. Dengan nilai 10 juta, lihat tabel 9 bahwa ini equivalent masing-masing kontrak dapat dihitung sebagai berikut. Jadi ada 2 ya. Pertama, ini yang tadi yang komitmen ya. Komitmen sama LC ya. Yang kedua, kelompok kedua lah. Itu mengenai apa terkait dengan swap ya, swap sama forward ya. Swap forward ini pertama national principal 100 juta ya, dikali dengan potensial exposure conversion factor. Jadi potensial exposure conversion factor itu potensial dia bagi kerugian ya, itu 0,05 ya dari 100 juta. Dapatnya 0,5 juta dolar. Kalau yang 2 years itu potensial exposure conversion factornya 0,05 kali 40 juta. Dapat 2 juta. Kemudian seluruh placement cost 3 sama 1 juta. Saya akan exposure jadi 0,5 juta. Exposure 3 juta. Kalau kalian exposure yang 2 years forward adalah 0. Ya. Kemudian credit equivalent amount sama dengan 3 juta tambah 0,5 juta, dapat 3,5 juta. Kemudian kalau yang equivalent amount yang 2 years forward foreign kontrak ya, itu 2 juta ya, 2 juta saja ya, 2 juta ya. Karena ini kalau exposure 0, jadi 2 juta ya, gitu. Sehingga dengan demikian ya, dari suggested asset value of balance sheet derivatif dari bank tersebut dapat dihitung dengan 2 tahap. Yang pertama, bila bank tersebut hanya mempunyai 2 kontrak, maka total kedua kredit kemudianlah 5,5 tambah 2 juta ini. 3, berapa? 3,5 tambah 2 juta ini kredit equivalent amount. Dapatnya 5,5 juta ya. Kalau dia dalam Basel 1 itu adalah 0,5 ya. Jadi 5,5 kali 0,5 dapat 2,75 sesuai Basel 1. Kalau Basel 2 dikali dengan 100% ya. Jadi 5,5 juta. Nah, dengan demikian kalau kita gabungkan antara on sama off balance sheet, maka diperoleh sebagai berikut. Kalau berdasarkan Basel 2 ya, kredit suggested asset of balance sheet kan 849,00 tadi ya. Kalau adjusted value of balance sheet yang ini yang komitmen sama ini sama CBLC ini 60 juta kan, 60 juta. 60 juta. Kemudian tambah dengan risk adjusted of value of balance sheet derivatif. Derivatif kita tadi ini. Kalau yang Basel itu kan 2,75 ya, 2,75. Jadi total dari ATMR semuanya on sama off itu 911,75 juta ya. Nah, kalau dia berdasarkan Basel 2 ya, Basel 2 itu suggested asset of balance sheet tadi on balance sheet 2764,5. Kalau suggested dia lebih tinggi kan, karena suggested sama ya. Ini sama 60 juta ya. Yang bedakanlah suggested untuk derivatif. Jadi 0,5 sekarang 0,1 ya. Jadi 5,55 juta. Ini. Dan total nanti 5,5 juta kalau dia Basel 1 0,5, kalau Basel 2
ya, 25,5 juta. Sehingga total kredit adjusted berdasarkan Basel itu 830,5 juta. Itu tetap lebih rendah dibandingkan dengan dari yang Basel 1. Basel 1 kan 911,75 juta. Penyebab tadi itu, penyebab tingginya karena ada klasifikasi dari kelompok 100% ke kelompok 20%, 20%, 50%, dan 150%. Ya. Nah sekarang bagaimana kita menghitung modal kan itu kan modal dibagi dengan ATMR ya, on dan off ya. Nah kalau modal kalau misalkan Basel 1 ya, retained earning, common stock tambah qualified perpetual forward stock di 50 juta. Kalau Tier 2 itulah convertible bond ya, subordinate bond, non qualifying perpetual preferred stock 5 juta, kalau reserve 10 juta dapat 45 juta. Jadi lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena dia tidak mengakui apa yang common stock retained earning ya, qualified perpetual preferred, dia tidak akui seperti itu. Yang diakui adalah convertible bond, subordinate bond, non qualifying perpetual preferred, reserve for loan zeros. Tier 2 nih. Kalau total modal ditambahkan ya, 50 juta tambah 45. Ini kan modal bank itu ada dua, Tier 1 sama Tier 2. Tier 2 itu yang sifatnya core capital inti ya. Retained earning, common stock, sama qualified. Kalau ini Tier 2 itu sama dengan additional capital, tambahan modal. Convertible bond masuk ya, subordinate. Kenapa convertible bond masuk? Karena berpotensi menjadi equity kemudian hari. Kalau subordinate bond kenapa masuk dalam kelompok Tier 2? Karena subordinate bond ini dia mirip seperti modal, artinya bagi hasil. Artinya dia akan lunasi kalau semua utang telah lunas semua. Dia mendekati ke modal, dia masuk ke additional capital. Non qualifying perpetual preferred stock ya, nah ini masuk juga seperti modal, meskipun preferred stock itu dalam laporan keuangan masuk ke equity, tapi karena dia Tier 2 ya, tidak murni equity karena dia mirip seperti utang. Reserve for loan loss ya, itu 10 juta ini sama cadangan pensiun kredit yang nilai kredit ya, 10 juta. Jadi ditotalkan dapat 105 juta. Jadi kita bisa ngitung kar untuk Basel 1 ya. Basel 1 itu kalau berdasarkan Tier 1 aja itu 50 juta bagi 11,75 juta ini. Ya. Nah, jadi 50 juta kan 50 juta ini. Nah, ini dibagi dengan ATMR 911,75 juta ini ya. ATMR yang untuk yang Basel 1 ya, ini 911,75 juta. Kalau kita dapat 5,48%, kan minimum 5% berarti memenuhi ya. Dan kalau yang Basel 2 itu kalau Tier 1 ya, Tier 1 50 juta bagi dengan yang ATMR-nya berdasarkan Tier 2 ya. Basel 2 ya. Ini dapat 30 juta di sini ya. Nih. Jadi ATMR Basel 2 ini 830,5 juta ya. Ini dapatnya 6,2%. Kalau sekarang Basel 1 5,4%, kalau Basel 2 6%. Jadi untuk Tier 1 ini kan 5%, jadi bisa memenuhi. Ya. Kalau Basel 2 makin besar ya. Karena kalau risk base capital, jadi yang dibagi itu total modal Tier 1 ditambah Tier 2 di 95 juta ini. Yang 10 juta ini Tier 1 sama Tier 2. Ya. Nah, 9 juta dibagi 911,75 ini kalau yang Basel 1 ATMR ini 911,75 juta. Dia 10,42%. Minimal kan 8%, jadi udah memenuhi. Kalau berdasarkan Basel itu juga memenuhi 11,45%. Jadi Basel itu lebih tinggi karena dihitung. Kenapa? Karena ada klasifikasi ini.
Nah, kalau misalkan total liquid ratio misalkan Bank Indonesia ya, itu kan modal bagi ATMR. Modal minimum kalau di BPR 80%, di BPR ya, sorry ya, BPR ya. Oke, itu yang dapat disampaikan ya, saudara ya. Jadi kalau lihat latihan soalnya, kita buka buku list manajemen ini ya. Manajemen ini yang ibunya, ini ibu mana nih? Ini ibunya. Ini yang tulis Sanders ya. Nah, dalam penulisan susun manajemen, list manajemen ya. Ini kita lihat contoh soalnya yang bab 21 ya. Bab 21. 21 ya. Ini bab 20 kata revisi. Ini bab 20 ini. 21. Ini apa? Ya. Bab 20. Kelihatan itu enggak? Ibunya kelihatannya. Kalau kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan kok, Pak. Oke. Ini soalnya. Latihan soalnya ya. Soalnya yang mana ya? Jadi misalnya di National Bank itu memiliki neraca ya, dan tidak ada balance sheet-nya ya. Jadi kita bisa hitung balance sheet. Cash 20, treasury bills 40 ya. Residential mortgage 600 ya. Masuk kategori 1 loan to value ratio 70%. Kemudian business loan 130. Kemudian di bagian pasifa, liability and equity, deposit 980, subordinates di debentures ya. Kemudian common stock, related earning ya. Nah, pertama berapa CT, risk based ratio ya. Risk based ratio.
Jadi common equity tier 1 ya. Common equity tier 1 ratio. Jadi common equity tier 1 ratio pertama kita hitung dulu ATMR-nya ya. ATMR-nya itu kalau cash berapa persen nih? Kalau cash itu kan 0%. Kalau T-bills 0. Ini contohnya di sini ya. Di contoh tadi. Jadi kalau T-bill itu masuk kelompok pertama 0% ya. 0%. Kemudian kalau yang residential mortgage ya, kategori 1 loan to value ratio 3%. Itu kalau bisa ketentu lah dia masuk commercial loan ya. Commercial loan, business loan ya. Business loan itu masuk ke, tapi commercial loan kita nggak tahu nih commercial loan-nya berapa ini. Ya apa? Residential mortgage itu masuk ke itu. Ini kan termasuk 1% ya. Residential family mortgage itu kelompok kedua 5%. Kalau commercial loan karena rate-nya nggak tahu ya, rate-nya nggak tahu nih. Ini business loan-nya rate-nya nggak tahu apakah triple B, double B ya. Kalau yang ini masuk 5% residential mortgage ini. Ya. Nah, dari jumlah ini ya, kita hitung tier 2-nya apa? Tier 1-nya lah. Itu common stock sama retained earning. 45 tambah 40 dapat 95. 95 dibagi dengan resident ATMR-nya 600 dikali 50%. Kalau business loan ini kita nggak tahu nih ya, rate-nya berapa. Kalau pakai Basel 2 ya, Basel 1 ya. Kalau pakai Basel 1 dia 100%, jadi 430 ditambah 300 bagi 730. Jadi 95 dibagi 730 itu dapatnya. Dan berapa tier 1 risk based capital ratio ya. Kalau ini kebetulan sama ya, sama. Kenapa? Karena dia tidak ada preferred stock, common stock, termasuk sama retained earning ya, tier 1. Dan beberapa total risk based capital ratio. Nah, dihitung ini total risk based ratio. Ini kalau yang A dan B membagi sama ya. Kalau yang C itu ditotalkan subordinate debenture 25 tambah 45 tambah 40 ya. Sedangkan yang cadangan kan nggak ada nih, cadangan dari kredit nggak ada. Jadi 25 tambah 45 tambah 40 berapa? 95 tambah 25 120. Jadi 120 dibagi 730 berapanya. Dan berapa leverage ratio? Leverage ratio ini yang tanpa adjusted risk, adjusted risk ya, tanpa ATMR ya. Jadi kita totalkan. Jadi kalau leverage ratio itu common stock tambah retained earning 95 dibagi dengan total asetnya. Total aset berapa? 1090. Jadi 95 bagi 1090. Dan dalam kategori oleh bank B plus ya, berapa jumlah kapital modal bisa ditempatkan ya, kategori. Kalau berdasarkan kategori dari bank itu ya, yang bisa ditempatkan lah, itu kita hitung berapa rasio tadi. Kalau rasio yang nomor C itu
kurang 8%, selisih itu yang harus kita tambahkan modal kepada perbankan ini. Itu maksudnya. Jadi ada lagi yang yang pertanyaan yang berikut ya. Ini kebetulan ada balance sheet-nya ya. Jadi misalnya Dus Bank memiliki posisi neraca sebagai berikut ya. Cash rated-nya 0%, 21. ECB terbank deposit rated-nya 20%. Ini lebih enak soal ditentukan risk weighted-nya, ketimbang risikonya. Mortgage loan 50%, 70 dan consumer loan 100%, 70. Reserve for loan loss 1. Ini perlu untuk menghitung ini additional capital ya, tier 2 ya, tier 2. Termasuk subordinate ini termasuk additional capital. Kalau deposit 176, subordinate debt 5 tahun. Relative perfect stock 2, PT 5, ini sama 185. Kemudian relative perfect stock mengkualifikasi perpetual and perpetual ya. Dan juga tambahan, bank memiliki 30 juta performance rated Western BLC ya, kepada public corporation. Dan 40 juta dolar 2 years forward kontrak ya. Itu 1 juta. Dan 300 juta interest 6 years swap ya. Currently out of the money 2 miliar ya. Dan kredit conversion waktu segi berikutnya ya. Ini conversion factor untuk yang derivatif ya. Pertama performa rated stability itu 50% ya. Konversi faktor. Jadi maksudnya si faktor itu dari off balance sheet menjadi off balance sheet berapa? Nanti baru dikali dengan ketimbang risikonya. Dan 1 to 5 years foreign kontrak itu 5% konversi faktornya. Kalau yang 1 sampai 5 tahun interest rate swap itu 0,5%. On ya. Dan 5 sampai 10 tahun interest rate swap itu 1,5%. Nah, sekarang kita hitung berapa risk adjusted off balance sheet ya. Bang. Jadi ada tinggal dikalikan aja. Dikalikan 21 kali 0% dapat 0. 5 kali 20% dapat 5 20% kali 20%. Kalau 20% 10 kan 2,5. Berarti 5 dapat 20% dari 25. 5. Mortgage loan 70 kali 5% berarti 35. Consumer goods 10% berarti 70. Berarti dapatnya 70 tambah ini 5 tambah 35 kan 40 gitu. Tambah 70, ini 110 ya. 110. Jawaban nomor 1 ya. Nomor A. Yang B, to be adequate capitalized, what is CT1, Tier 1, and total capital required for balance sheet. Jadi ini menghitung berapa modal yang itu yang Tier 1, dan capital ya. Common equity itu. Ini kalau yang nomor B itulah, kalau CT1-nya lah itu ini profit stock, common equity enggak ada. Ini profit stock ya. Berarti 5 ya. 5 ya. 5. Dan kalau yang tier 1-nya 5 juga ya. Tier 1 itu kan tadi ini tier 1 berapa? Tier 1 itu terdiri dari Jadi tier 1 itu terdiri dari retained earning, common stock, dan qualifying perpetual forward stock. Jadi kalau itu ya, di tier 1 itu kalau yang tadi kan sama, ini kan berbeda. Beda di mana? Karena ada kalau dia tier 2 ya, tier 1 ya,
itu dapatnya 2 tambah 5, 7. Tapi kalau CET aja 5 ya. Karena kumulatif balik stok nggak masuk. Dan kalau tier 2 ya, tier 2 total kapital itu tier 1 tambah tier 2. Tier 1-nya tadi kan 2 tambah 5, 7. Nah, kalau additional capital tambah 2, tambah 1. 2 tambah 1, 3, tambah 7, dapat 10 ya. 10 dapatnya. Itu 10 ya. Ini jawapan nomor B ya. Nomor C, disregarding the capital conservation buffer. Does the bank have enough capital to meet the Basel requirement? If not, what minimum CET1 is not tier 1 or total capital does in to meet the requirement? Jadi ya dihitung berapa itunya apa? Jadi ditunggu pertama kan apakah modal cukup atau tidak ya. Jadi betul-betul cukup atau tidak itu kita hitung berapa CAR berdasarkan CET, CAR berdasarkan tier 1, CAR berdasarkan total kapital ya, kapital. Nanti itu kita hitung ATMR-nya. ATMR-nya dihitung ATMR yang on balance sheet sama ATMR off balance sheet. ATMR on balance sheet yang jawaban nomor ini. Nomor A ya, nomor A. Nomor A ini. On balance sheet tadi berapa dapatnya? Jadi dapatnya lah ini 5 tambah 35, 40 tambah 70, 120 kan, 120. 120 ATMR-nya. Nah sekarang kita bagi aja, kalau berdasarkan CET itu berapa? CET itu kan 5 bagi 120, berapa persen itu ya? Dibandingkan yang ketentuan, itu jadi berapa itu? Dan kalau yang berdasarkan tier 1 itu berapa? Tier 1 itu 2 tambah 2 tambah 5, 9 kan? 2 tambah 5, 7. Kalau tadi kan 5 bagi 120. Kalau tier 1, 2 tambah 5, 7 bagi 120. Kalau misalkan total kapital, 10 kan tadi, itu ini 1 tambah 2, 3 tambah 2 tambah 5, 10 bagi 120. Ya. Nah, berapa persen? Nanti presentasi banding ketentuan yang ada. Setelah itu kita akan lihat apakah jawaban nomor B itu apakah dia memenuhi atau tidak ya. Tidak memenuhi apakah bank itu harus dilakukan tambahan modal dan bagaimana gitu. Itu maksudnya. Dan soal nomor 29 itu sama dengan soal nomor ATMR itu ditambah lagi ATMR yang ini. Tadi kan ATMR yang on balance sheet kan dapat berapa? 120. Harus tambah dengan ini, dengan yang ATMR yang off balance sheet. Off balance sheet itu dapat di mana? Kita hitung pertama untuk yang yang virtual ya. Ini CBLC ya. CBLC berapa? CBLC itu 50% dari off ke on. 50% dari 30%. Dikali dengan ini, dengan weighted tertimbangnya. Timbangnya berapa? Timbangnya kalau menggunakan besok tertimbangnya itulah sama dengan untuk mana yang tadi tertimbangnya berapa? 0,5 ya. Jadi 0,5 ya. Itu 0,5 semua ya. Itu. Ya. Kemudian kalau yang yang kedua yang efek kontrak kan 40 juta US dollar. Per kontrak di mana nih? Per kontrak itulah itu 5% kali 40 juta US dollar dikali 0,5 kali 0,05 atau 0,5% kali 0,05. Dikali 0,5 ya, sorry. Dikali 0,
Dikali 0,5, sorry, dikali 0,5 ya. Kalau yang Basel II itu restricted untuk oblensity itu 0,5 ya. 0,5. Jadi yang foreign kontrak itu 5% dikali 40 juta dikali 0,5 ya. Kemudian kalau yang untuk yang interest rate swap itu itu 6 years ya. Berarti nomor 5 5 to 6 years itu 1,5%. 1,5% dikali 300 juta US dollar, kemudian dikali dengan 0,5. Nah, itu ditotalkan 3 itu berapa dapatnya, ditambah dengan 120 tadi, itu tuh ATMR-nya. ATMR yang on sama off balance sheet. Nanti ATMR on off balance sheet itu yang sebagai pembagi. Kalau yang dibagi itu adalah kapital apakah CET yang common equity saja, atau tier 1 saja, atau total kapital ya, kapital tier 1 tambah tier 2 ya. Ada 3 ya. Nanti dibandingkan hasilnya sesuai dengan ketentuan ada. Kalau masih kurang berapa juta dollar kurang. Itu Pak, ya. maaf mau tanya Pak. Ini Ya. kan apa namanya? Pak mau minta tolong dijelasin lewat Word, boleh Pak? Waduh, Perhitungannya. Iya. lihat waduh ya. Dua kali apa sih? Apa Pak? Uh, ya nggak Word, saya menjelaskan gitu dicatat aja. Saya Iya bisa sih Pak, nggak? sambil dicatat. Cuman takutnya nanti penyampaian pas parta sama kita beda gitu. Ini Kita nangkap. dicatat aja. Saya Word nggak bisa nih karena tampilannya nih dalam PDF ya. PDF itu nggak bisa diketik nih. Kali ini dalam bentuk Word juga bisa diketik di bawahnya. Oh ya udah Iya. ya, oke, Pak. Ya, jadi itu maksudnya ya. Eh, jadi soal kayak gini ada kalau ujian kayak gini ada. Nanti minggu depan kita bahas lagi soal bentuk Word ya. Ini kan sambil di buku aslinya. Nanti saya pindahkan ke Word, nanti jawaban Word juga. Ini kalau ada buku asli kan nggak ada jawaban ini. Ya. Iya Pak, minggu depan di Word ya Pak, Iya. biar kita Saya bisa nggak ada kunci juga saya jawaban. Oh iya Pak, iya siap, makasih Pak. Ya, itu maksudnya. Jadi ya soalnya nggak terlalu susah sih. Soalnya seperti itu semua nih. Ya. Juga sama di yang case sama tracing note dan sebagainya. Ya. Jadi intinya apa? Intinya dalam menjawab pertama CAR itu ada dua variabel. Pertama kapital. Kapital itu bisa dibagi 3, apakah common equity saja atau tier 1. Tier 1 itulah termasuk dalamnya modal struktur modal saham istimewa, saham biasa tambah dengan retained earning ya. Itu tier 1. Kalau yang CAT kan cuman saham biasa tambah retained earning, common share ya. Kemudian yang ketiga lah tier total capital. Capital itulah tier 1 tambah tier 2. Nah, tier 1 tadi kan modal saham istimewa tambah saham biasa tambah retained earning. Tambah lagi dengan subordinate debt ya, subordinate debt. Seperti ini contohnya lah, termasuk ya. Ini contoh ini, ini mana subordinate debt ya. Ini tambah dengan cadangan penurunan nilai kredit diberikan. Nah, itulah tambah dengan equity, itu disebut dengan total kapital atau kapital. Nanti pembaginya adalah ATMR dari aset ini, ATMR dari kredit ini, ditambah dengan ATMR dari off balance sheet. Off balance sheet itu ATMR-nya ada soal diketahui, contoh seperti ini, soal diketahui. Ini ada yang pakai ini, soal diketahui mana nih? Yang ada off balance sheet ini. Gimana? Mana sih?
sorry. Ini ya. Jadi ini faktor konversi dari off ke on itu diketahui ya. Nanti kalau besar, nanti masing-masing hasil dikali 0,5 karena weighted untuk yang derivatif itu 0,5 ya, 0,5 derivatif. Tapi kalau ada nanti yang terkait dengan komitmen ya, komitmen itu seperti misalnya komitmen loan ya, CBLC, itu dikalinya berapa nih? Dikalinya lah. Kalau derivatif 0,5, kalau yang itu pengali tadi berapa? Pengali lah tadi, pengali 1 ya, 1 ya. Jadi kalau CBLC itu kali 1, sorry. Tapi kalau derivatif kali 0,5 weightednya, ya. Ya. Itu ya, jadi itu yang kalau TMR-nya itu on balance sheet sama off balance sheet. Pangkal itu pembagi. Ini ada 3 akar ya, akar berdasarkan CAT, akar berdasarkan tier 1, akar berdasarkan total kapital ya. Jadi bandingkan dengan ketentuan ya. Kalau ketentuan dari Basel itu kan itu apa? Kalau Basel itu kalau kalau terkait dengan ini mana nih? Itu. Ya ini kalau berdasarkan itu Basel 1 ya, itu di bawah 8% ya, di bawah 8% ya, minimal 8% ya. Kalau total risiko, kalau tier 1-nya lah 4% ya. Kemudian berdasarkan dari CAT ini lah 4% ya, 4%. Oke, itu yang nanti kita bahas lagi di minggu depan soalnya ya. Ini soal seperti ini semua ya. Ini ada di PowerPoint yang tadi itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada pertanyaan sampai sini, ini satu. Nggak ada, Pak. Apa? Tidak ada. Yuk, buka videonya ya. Buka video sebentar. Saya mau siapkan dulu nih.
Hmm. Ini urus yang ke-13 ya. Hmm. Gilang ada Gilang. Hadir Pak. Hadir Pak. Oh ya. Ini Hadir Pak, hadir. mana? Hadir Pak, Oh ini tuh. hadir Pak. Iya iya. Iya. Ini hadir. Lulita. Hadir, Pak. Mana Lulita mana? Di sini, Pak. Oh iya. Neno. Neno mana? Neno. Hadir Pak, Neno. hadir Pak saya Pak. Belum mandi. Dia kayak pembantu. Nggak apa-apa yang Neno kayak Lagi nyapu dia, Pak. Lagi nyapu. kita nggak pernah mandi. Nisa mah Nisa. Nisa siapa Bapak? Nisa. Air Nisa. Nisa. Ini saya Bapak Hadiro. Hadir, roh. Yang paling cantik. Nggak pernah mandi. Paling nggak pernah mandi. Ntar gue mandi. Niken mana? Ya, Niken. Hadir. Oh Niken. Hadir. Evita. Hadir Pak, Evita. hadir. Pak, Evita habis sempro Pak. Pak, Elin katanya mau sempro, Pak. Arjitmi. Hadir Pak, Arjitmi mana Arjitmi? hadir. Mana Arjitmi? Saya Pak, Pak Evita habis sempro Pak. Pak, Arjipmi mau sempro katanya. Waduh. Arjitmi ada? saya Pak. Buka videonya. Udah, Buka video bentar, buka Pak. videonya. Mana tu? Mana Arjitmi? Udah saya buka Pak. Enggak ada, enggak kelihatan. Mana nih? Di saya udah tapi. Enggak ada semasa enggak ada nih. Ada Pak di aku. Ada Pak. Ada baru kebuka. Okta mana? Siapa Pak, saya? pacaran. Saya Pak, saya. Lagi bersama pacarnya Pak di kamar. Astagfirullahaladzim. Iya saya Pak. Mana enggak ada sih mana? Okta janji mulu lu Okta. Iya Pak. Okta mana? Ini Enggak saya ada Pak. sih. Ini. Enggak ada videonya. Ini ada Ada Bapak. videonya. Ini udah dibuka. Belum kelihatan di sini. Jangan. Iya Pak hidung. Pak, Oka cuma kepala doang Pak, tanpa badan. Pak, sampai badan bilang, Pak, kalau nggak sampai badan nggak dibikin mangkir.
Di sampingnya ada cowoknya, Pak. Ini Pak, Mas, nggak dibuka. kamar. Hah? Nggak ada. Komputer nggak ada. Ih, Mon. Bapak. Ini. Ini tetap nol. Oh, nggak kebuka punya kamu kah? Nggak ada. Ih, orang ini aku ada nih tuh. Sudah. Ada kan? Ada barusan muncul. Itu hilang lagi. Nikita mana? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh, berubah wajahnya. Jadi Maria mana? Hadir, Pak. Maria hadir. Gisal. Hadir, Pak. Elizabeth. Hadir Bapak. Rizal. Rizal Mantafani. Satu. Mangkir. Satu orang nggak masuk ya. Lebihnya masuk. Projek lagi nih. Masuk. Bapak, Apa? nanti ini dimasukin YouTube lagi. Apanya? Ini videonya, mata kuliahnya. Ya, masuk. Ya. Oh, ya udah dimasukin ya, Pak. Ya masuk, kan saya masukin terus ya. Iya, Pak. Nanti juga sampai kuliah terakhir saya masukin juga. Oh, iya, Pak. Ya. Jadi semuanya dimasukin, Pak. Ya udah, saya masukin habis ini saya masukin ya. Iya, Pak, iya. Otak gue traveling. Udah ada pertanyaan nggak? Nggak ada, besok jangan lupa Nggak ya, ada, Pak. Di Ya, oke. Iya. dijelasin lewat Word. Besok kita bahas soal ya dari. Iya, tapi di Word ya, Pak. Jangan lupa. Iya. Tadi kan di PDF saya. Masukin ke YouTube ya, Pak. Iya. Tadi di Pak. PDF kan karena buku aslinya apa? Di YouTube-in ya. Ya. Bapak Okta bawel kasih aja 50. Enggak, kan aku rajin, Pak. Iya. Rajin Oke, kalau nggak ada masuk. lagi pertanyaan, Mau minta tolong bukain izinin akses, Pak, buat ke yang kemana? saya minta akses yang Evita, Pak. Minta akses buat bukunya Subramanyam, Pak. Buku Subramanyam. Loh, kok udah saya kirim? Buku Subramanyam. Aku juga, Pak. Iya, tapi aksesnya nggak bisa dibuka, harus diizinin Bapak dulu, Pak. Masa sih? Iya, minta tolong ya, Pak. Oh, nanti saya upload lagi deh. Berarti saya pakai uploadnya pakai itu deh. Pakai apa? Apa? Iya, drive-nya. Dia pakai drive nih. Drive-nya. Ya, berarti saya upload langsung ya. Saya upload langsung ya. Ya, Yang ini juga saya udah upload kan ini. Makasih ya, Pak. Ya, oke. Yang buku ibu ini udah upload kan nih? Sudah upload kan ini buku ibu ini? Udah ya? Yang buku risk management. Ibunya udah upload kan? Di Google Classroom. Ya, udah, Pak. Udah ya, oke. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kuliah sampai sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sparta. Sama-sama. Makasih, Pak. See you next week, Pak. Ya, sama-sama.